Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas akuntansi perusahaan jasa. Dan yang aku bahas kali ini adalah bagian jurnal umum tentang akuntansi perusahaan jasa. Definisi akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang aktivitas utamanya memberikan pelayanan jasa atau menjual jasa. Ciri-ciri perusahaan jasa: yang pertama, tidak berwujud. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, berubah-ubah. Dan yang keempat, tidak dapat disimpan. Bentuk-bentuk perusahaan jasa. Pertama, 100% barang. Contohnya, seorang sales yang menawarkan barang. Yang kedua, barang dengan tambahan jasa. Contohnya counter, dealer, atau showroom. Yang ketiga, jasa dengan tambahan barang, contohnya pesawat. Dan yang keempat, 100% jasa, contohnya babysitter, karyawan kantor, guru, dokter, dan lain sebagainya. Baik, di sini langsung saja kita membahas tentang jurnal umum. Definisi jurnal umum adalah pencatatan transaksi keuangan ke dalam mekanisme debit dan kredit sesuai dengan urutan kejadiannya. Perhatikan analisis transaksinya. Terdapat 5 akun, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di sini ada klasifikasinya. Perhatikan, ketika harta bertambah, maka dia berada di debit. Ketika berkurang, maka berada di kredit. Akun utang, jika bertambah, maka akan berada di kredit. Jika berkurang, akan berada di debit. Akun modal, ketika bertambah, maka akan berada di kredit. Ketika berkurang, maka akan berada di debit. Akun pendapatan, ketika bertambah, maka akan berada di kredit. Ketika berkurang, maka akan berada di debit. Akun beban, ketika bertambah, maka akan berada di debit. Ketika berkurang, maka akan berada di kredit. Langsung saja kita ke contoh soal jurnal umum. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Tuan Amir mendirikan sebuah bengkel dengan nama Bengkel Amir. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Desember. Pada tanggal 1 Desember, Tuan Amir menyetor uangnya sebesar 30 juta rupiah sebagai modal awal. Ketika Tuan Amir menyetor uangnya sebagai modal awal, maka uang kas perusahaan akan bertambah. Modalnya pun akan bertambah. Jadi, akun kas berada di debit 30 juta rupiah karena penambahan harta. Dan modal jika bertambah maka akan berada di sebelah kredit, sehingga jurnal pada tanggal 1 adalah kas akan bertambah di debit sebesar 30 juta rupiah dan modal akan berada di kolom kredit sebesar 30 juta rupiah juga. Lanjut pada tanggal 2 Desember, dibeli peralatan bengkel seharga 10 juta rupiah secara kredit. Ketika perusahaan membeli peralatan, maka peralatannya akan bertambah. Peralatan termasuk harta, dan harta ketika bertambah akan masuk ke kolom debit. Tetapi jika dibelinya secara kredit, maka akan menambah utang usaha, dan utang berada di sebelah kredit karena utang bertambah. Jadi transaksi pada tanggal 2 Desember adalah peralatan berada di debit sebesar 10 juta rupiah dan utang berada di kredit sebesar 10 juta rupiah juga. Lanjut pada tanggal 3 Desember, dibeli perlengkapan secara tunai seharga 1 juta rupiah. Perlengkapan termasuk harta perusahaan. Ketika bertambah, maka akan berada di debit. Dan karena dibeli secara tunai, maka akan mengurangi harta berupa kas. Kas jika berkurang, maka dia akan berada di kredit. Jadi, keterangan pada tanggal 3 Desember adalah perlengkapannya di debit seharga 1 juta rupiah
dan kas berada di kredit sebesar 1 juta rupiah. Lanjut, pada tanggal 5 Desember diterima pendapatan atas jasa bengkel sebesar 3 juta rupiah secara tunai. Ketika perusahaan mendapatkan pendapatan secara tunai, maka uang kas perusahaan akan bertambah dan pendapatannya pun akan bertambah. Kas apabila bertambah, maka akan berada di sebelah debit. Pendapatan apabila bertambah, maka berada di kredit. Jadi penulisan pada tanggal 5 Desember adalah kasnya 3 juta rupiah di debit dan pendapatan 3 juta rupiah di kredit. Jadi inilah sedikit penjelasan dari contoh soal jurnal umum.